Sampurasun semuanya. Hari ini aku kontennya sebenarnya nggak tahu ya guys, tapi tiba-tiba aku kepikiran ingin menanyakan sesuatu hal-hal yang sangat-sangat jarang ada di konten aku gitu. Jadi pertama kali aku mau ngomongin tentang misteri. Nah nanti ya mistis bukan misteri. Beda. Mesti gunung berapi. Beda. Oh ya, mistis. Oke, jadi hari ini aku lagi mau ngobrol sama Kak Nadia. Ya, pasti kalian sudah mengenalnya. Karena sebelumnya aku sudah pernah konten bareng juga. Dari sebagian orang pasti ada yang pernah mengalami hal-hal mistis gitu kan, entah itu dimanapun, dan kalian pasti pernah. Nah, aku pengen nanya ke Kak Nadia, apa sih yang udah Kak Nadia tuh pernah alami, jadi kita tuh biar tahu gitu guys. Bisa diceritain gak sih kakak tuh pernah nggak kayak ngalamin hal-hal mistis atau yang menyeramkan? Sampai nemu aja menyeramkan. Barusan saya mendapatkan itu. Barusan ya. Jadi kontennya kok jadi ketawa. Moodnya langsung berubah ya. 3, 2, 1. Gimana Kak? Ya kayak tadi kamu ceritain sebelumnya kan, kalau semua orang itu mungkin hampir pernah ngedapetin hal-hal yang mistis gitu kan, yang nggak kasat mata lah gitu. Walaupun kayak engeh atau enggak gitu kan. Ada juga orang kayak dapat hal-hal kayak bunyi ini misalkan gitu, barang jatuh. Ada yang kayak dia peka terhadap itu, ada juga orang yang kayak mungkin kucing kali atau tikus atau ada juga yang gitu. Positif ya. Cuma kalau aku pribadi sih bisa dibilang sering sih. Ya, sering itu di lokasi atau di sini di rumah gitu? Di tempat-tempat? Ya, di berbagai tempat. Dari kecil. Oh, dari kecil. Itu gimana kakak, maksudnya just ngerasain atau ngeliat atau bagaimana? Salah satu coba dong, ceritain dong yang apa Dulu yang tuh waktu serem. pertama banget ngeh itu aku lupa ya, aku umur sekitar berapa, 5 atau 6 tahun lah gitu kan. Datang ke kampung, pulang ke Pekanbaru. Jadi nenek itu meninggal. Nenek meninggal, aku tuh duduk di depan mayatnya. Tapi aku lihat dia lagi duduk. Paham nggak? Iya, paham. Padahal itu Jasadnya tuh ada di depan aku, cuma aku ngelihat almarhum lagi duduk pakai baju kebaya gitu, daster kebaya gitu. Terus kayak pakai apa ya, kayak ciput gitu loh. Tapi duduk di kursi. Terus nggak takut Kak? Karena ya itu, karena mungkin waktu kecil nggak begitu ngeh kali itu. Iya. Oh, itu bukan sesuatu hal yang tidak normal sebenarnya, kayak gitu. Ngehnya waktu itu di situ. Oh, tapi sebenarnya berarti kakak ada kayak indra keenam. Biasanya kan orang-orang gitu ya guys, ada indra keenam atau ada keturunan gitu. Keturunan. Memang ada yang bisa kayak gitu. Wow. Terus waktu syuting Kian Santang kan horor tuh ya lokasinya. Lumayan ya, lokasinya tuh dikenal. Sempat ada beberapa orang juga yang ngeliat, merasakan. Kakak sempat juga nggak sih ke lokasi itu? Lokasi kita kan dapat ada 2 tuh. Pertama yang di Munjul sama yang di Cibubur. Iya. Sama-sama Cibubur sih. Iya. Mau yang mana? Oh, berarti dua-duanya. Enggak, aku nanya mau yang di mana yang mau dibahas. Yang muncul deh. Yang di Munjul, kalau di Munjul mungkin memang dia tempatnya tuh banyak pohon-pohon gitu kan. Pohon-pohon dan cuma kita doang isinya. Cuma nggak selebar yang di Cibubur, nggak seluas yang di Cibubur, ngerti nggak? Gitu. Jadi kalaupun memang misalkan ada sesuatu hal yang gaib itu nggak terlalu bagaimana banget di aku gitu loh, nggak seserem yang di Cibubur. Tapi kalau misalkan ditanya pernah dapat horor atau enggak ngeh juga sih aku kayaknya. Enggak sih. Enggak ada. Padahal sering banget loh. Oh ya? Iya, yang lain ngapain? Kamu pernah? Aku pernah sih, tapi kalau yang di Muncul nggak terlalu serem. Nah, iya kan? Iya. Pasti yang di Cibubur yang serem. Iya, cuma kalau waktu di Muncul tuh aku pernah lihat kayak di bambu-bambu, itu tuh ngeliat anak kecil lari-lari gitu kan. Maksudnya logikanya malam-malam ngapain ya anak kecil situ? Aku ngeliatin terus ada orang kakek-kakek, kamu ngapain nih gitu kan?
oh iya pak, saya ngeliat ada anak kecil gitu kan. Udah nggak apa-apa, nggak usah diliatin, itu cuma pengen tahu aja katanya gitu. Oh iya berarti kan ada something. Oh ya udah deh, ada aku diem gitu-gitu sih. Tapi kalau memang di Buberta lumayan ya. Buberta tuh epic banget malah. Jadi selain yang di judul Raden Kian Iya. Santang, di beberapa judul sebelumnya tuh aku pernah dapat hal-hal kayak gitu juga. Coba dong ceritain dong satu yang serem banget, serem Tuh banget. aku tuh dibilang pekanya banget waktu pas SMP, sekitar kelas 2, kelas 3 sampai SMA itu masih peka banget gitu. Nah, ada momen dimana aku syuting stripping waktu itu Tendangan Cimadun. Itu kan selama berapa bulan kan di situ. Base campnya kan di situ-situ juga kan. Terus kita syuting sampai pagi ya kan, sampai jam 7 pagi itu masih syuting kayak gitu. Nah, ada momen dimana aku lagi buka Twitter waktu itu, terus nggak sengaja nge-scroll Twitter, ada pembahasan tuh dia bilang gini, hantu ini muncul biasanya kalau nggak di bawah pohon gede atau nggak di tengah-tengah lapangan. Tendangan Madun kan emang bola ya, sepak bola lapangan gitu kan. Aku lagi di pinggir lapangan, tiba-tiba bunyi apa kayak suara gerung gitu loh, ngeraung gitu. Terus, ih, langsung kayak gitu. Terus ada samping aku tuh dia memang bisa ngeliat juga kan, terus dia bilang gini, itu yang di tengah. Kayak gitu. Itu salah satunya. Cuma banyak banget dapat hal-hal kayak gitu. Terus LBTC, tau kan gedung LBTC yang kamu kan, yang kita terakhir ke sana. Itu pernah juga. Jadi aku pernah dapat gambaran ada sosok perempuan datang ke aku. Kayak dia ngasih tahu arah toilet LBTC, arah toilet. Jadi dia tuh kayak nunjukin. Serius? Sumpah. Tapi kamu tahu itu? Tahu itu memang bukan orang. Tahu, dan memang ada barang yang aku cari. Ih, Gitu. Memang sebelumnya tuh ada juga sosok yang pernah datang ke aku. Belum lama dari hal itulah, belum lama dari momen itu ada sosok yang datengin aku. Dia bilang cari barang ini. Dia kasih tahu spesifiknya. Nah, terus tiba-tiba si sosok perempuan ini nunjuk gini gitu. Aku datengin di depan toilet kan ada taman, bukan taman ya, kayak halaman kecil. Teras kecil Ya, ada rumput-rumput gitu kan. Datanglah aku situ, gini-gini pakai kaki gitu kan, sendiri. Terus berani banget. Terus. terus ada kru, dia tahu juga gitu kan. Ngapain, Neng, kata dia gitu kan. Enggak, tadi ini lagi nyari barang yang jatuh. Speaking gitu kan. Enggak, lagi nyari barang yang jatuh. Gak usah diikutin. Itu tahu. Berarti ngomong gitu. Padahal nggak ngomong ya? Enggak. Bilangnya kan barang jatuh. Iya. Gitu kan. Gak usah diikutin katanya. Hati-hati. Ih, Gitu. bis pulang Langsung nggak? kayak, gitu udah langsung balik lagi ke mama waktu itu. Gitu. Ih, serem Malamnya, kamu tahu pintu samping gak sih kalau kita masuk nih LBTC, kita ke kiri dari toilet nih, sebelah kirinya Oke, kan ada oke. pintu gede yang ke arah set action tuh, tim action. Oh yang sebelah, iya tahu. Itu kan ada pohon gede. Iya. Itu sebenarnya ada poci di situ. Terus Kamu diliatin? Iya. Iya, aku nggak separah itu sih guys. Kak, kamu mah serem banget. Itu terus nggak lama dari situ lokasi waktu itu lagi agak sempet rame gara-gara ada temen aku lagi take itu dia di atas pohon gitu, kayak ceritanya lagi ngintipin madun gitu kan di atas pohon. Itu lampu tuh mondar mandir. Terus kameramen marah kan, wih siapa sih mainin lampu? Nggak ada. Ih, jahil ya. Jahil. Nah, pertama kali aku syuting di Buperta itu masih di judul yang sama ini kan, si Tendangan Cimadun. Pas datang pertama kali ke sana itu perkenalannya adalah anak remaja pakai baju pramuka. Ih, Itu perkenalan aku pertama di situ. banyak banget. Jadi adegannya waktu itu langsung kita ya, namanya Tendangan Cimadun ya, main bola gitu kan. Jadi aku juga ikutan main bola waktu itu. Ikutan main bola kan itu banyak pohon kan di situ. Jadi itu aku ngeliat dia lari di antara pohon-pohon. Pohon gitu. Saya pulang sakit. Gitu. Jadi si cewek itu pakai baju pramuka lengkap lah. Terus kamu kalau kayak gitu apa yang kamu lakuin? Kalau ngelihat atau Iya.
kayak ketemu kayak tadi ditunjukin gitu. Jujur nggak banyak orang ya yang kayak kakak langsung kayak oke, diemin terus lo ikutin gitu kan. Gak semua orang kan. Nah itu gimana sih kakak, kok berani gitu, pemikirannya kemana, kenapa gitu? Tergantung sih. Kalau misalkan kayak sosoknya dia nggak ngeliatin yang serem-serem banget, aku ikut. Kayak oh ya mungkin ada sesuatu atau pesan yang mau disampaikan, kadang gitu mikirnya. Cuma kalau dia kayak sosoknya tuh serem, udah serem duluan, aku nggak mau. Iya Kayak, sih. lu ngapain, mau nunjukin apa, kayak gitu. Terus kalau isengnya udah sampai bikin aku ngedrop sakit kayak gitu, aku ada emang orang yang bantuin. Jadi aman lah ya, nggak terlalu gimana. Jadi waktu itu pun gini, oke, jadi orang yang ngebantuin aku ini papa. Oke. Papa. Jadi papa yang netralisir lah bahasanya. Bisa ya. Dan waktu itu pas syuting, kebetulan banget pemainnya itu sakit. Oke. Pemainnya. Boleh sebut nama nggak sih di sini? Ini siapa? Yusuf Mardika. Oh, yang jadi oke. Madune sama Manda Manopo. Oke. Itu sakit waktu itu, dan Manda tuh tiba-tiba ngedrop dan udah sampai dibawa ke rumah sakit tuh dia masih ngedrop. Padahal tapi kita harus syuting, ngerti nggak? Tapi kita harus syuting di situ. Kok bisa gitu ya? Terus Aku ngomong lah sama papa, boleh minta tolong nggak? Coba dia lihat, mungkin ada something happen yang bukan medis gitu yang menyebabkan dia jadi demam tinggi gitu ngedrop gitu kan. Pas dicek benar gitu. Terus kayak ya alhamdulillah papa bantuin, dengan izin Allah langsung reda pada malam itu. Akhirnya kita bisa lanjut syuting lagi. oh, untung aja ya dia ngerti. Tuh guys, jadi sebenarnya kita tuh syuting juga kalau situasi keadaan tempatnya kayak gitu ya gimana ya? Iya, kita walaupun rame tapi tetap namanya juga hal-hal kayak gitu nggak bisa kita hindari. Iya benar, yang penting kan kita ya udah berdoa, udah permisi gitu kan. Cuma masih aja mungkin namanya dia jahil, jadinya adalah ulah-ulahnya sedikit-sedikit. Tapi itu tetap harus berdoa, berani juga, nggak usah takut. Tapi jujur ya kak, aku kalau jadi kakak aku udah kayak semua orang deh kalau ngeliat. Aduh. Oh iya maaf ya Karma. Kan ada mamanya dia di bawah. Kok ada mamanya dia? Terus jadi kalau misalnya menurutku, aku kan pernah juga diliatin tapi nggak full, kayak just kakinya atau tangan gitu-gitu, nggak yang full kayak kakak nunjukin banget gitu. Itu aja aku yang diliatin begitu, aku beneran nggak bisa gerak, nggak bisa lari, berat banget, seberat-beratnya badan kayak langsung duk gitu, karena nggak berani. Kalau yang di Kian Santang pernah kakak tahu yang kalau di set tengah-tengah yang belakang banget ya lokasi belakang banget itu yang itu pokoknya ada pohon beringin gitu kan, ada pohon beringin. Itu aku ngelewatin jalan kaki di situ, tiba-tiba di atas aku ada. Aku tahu, aku pernah di situ. Kakak juga? Aku pernah di situ. Udah aku nggak berani nengok ke atas kan, kayak udahlah cukup tahu. Tapi berat aja gitu. Bukan nakut-nakutin sih ya, cuma memang ini kita sharing dan kita juga bingung. Kakak tuh percaya berarti ya dengan sosok goib-goib gitu? Karena memang di Al-Quran tuh memang ada Dan mengalami kan? Memang ada gitu kan. Tuhan tuh juga ngasih tahu yang hidup di dunia kan bukan cuma kita doang manusia. Ya benar Gitu. Jadi ya udahlah, mereka juga tempat tinggalnya di situ gitu kan, penghuninya gitu. Ya, mungkin mereka udah lebih, ya memang mereka lebih dulu dibanding kita. Ya gitu guys. Jadi ya saran kita tetaplah dimanapun kalian tetap hati-hati, baca doa gitu ya guys. Ya. Tiba-tiba tegang kami. Apa ya lagi ya? Udah aja ya. Udah aja deh. Ya nanti kalau rame bisa part 2 lah. Oh iya. Oke guys, jadi itu dia tadi cerita Nadia di lokasi syutingnya yang pernah dialamin, dan aku juga sedikit-sedikit juga pernah, tapi ya udahlah gitu kan. Guys, coba deh kalian komen, pernah nggak sih ngalamin juga atau ngelihat sosok-sosok kayak gitu? Terus di mana kalian bisa komen? Terus nanti kalau misalnya kalian emang suka dengan konten-konten kayak gini atau masih pengen tahu lagi, sebenarnya masih banyak kan cerita-cerita kakak yang mengenai hal tersebut. Ntar kalian komen aja kalau mau lanjut. Oke guys, kalau penutupan horor itu gimana sih?
Karena kan nggak jelas banget nih. Yaudah guys, thank you so much for watching ya guys. Nanti kita ketemu lagi. Bye bye. Thank you. Assalamualaikum. Salam.